Aspalnya sudah bagus, malah dibor. Kenapa? Tentunya jangan ambil kesimpulan dulu bosku sebelum saya menjelaskan duduk perkara atau permasalahannya. Namun bagi bosku yang tidak sabar apa yang terjadi di bagian outer lane service route di bagian tikungan ke-6, skip saja video kali ini di menit ke-12 penjelasannya. Namun bagi bosku yang ingin mengetahui keseluruhan dari area pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika untuk kita review bersama-sama, silahkan nonton dari awal sampai menit terakhir. Saya jabanin bosku untuk melihat bersama-sama apa saja yang dilakukan, di mana titik mana saja yang dikerjakan. Kita akan lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bosku yang sudah mengklik video kali ini, dan kita lanjutkan tanpa banyak basa-basi lagi. Dan tepat sekali kita sudah berada di area tikungan ke-11, di mana area gravelnya yang lumayan luas di depan kita kali ini terus dilakukan penempatan untuk material kerikil halusnya. Dan kita akan menuju area tikungan ke-12 yang berada tepat sekali di area rumput ini yang kita lihat sudah sangat baik. Dan memang tikungan ke-12 ini kita akan berbelok ke arah kiri, di mana di bagian area gravel di trek ke-12 ini begitu banyak, sudah menumpuk sangat baik, bahkan sudah mendekati area daripada gravel tikungan ke-13. Di sini sudah sangat banyak sekali menumpuk seperti gunung-gunung, ya luar biasa bosku. Progres penempatan daripada area gravel atau kerikil halus yang menjadi material titik jatuh para rider MotoGP maupun World Superbike ketika balapan nantinya. Dan tepat sekali kita sudah berada di aktivitas pengerjaan untuk penanaman rumput di bagian area rumput di tikungan ke-13. Aktivitas pengerjaan terus dilakukan di sini untuk dapat merampungkan semua bagian area penanaman rumput yang memang harus cepat dilakukan. Ketika nanti semua bagian area rumput di sirkuit MotoGP sudah tertanam, maka akan tampak asli di mana titik-titik area rumput itu berada. Selanjutnya di sini kita sudah dapat melihat secara nyata aktivitas pengerjaan untuk menghamparkan material sabis atau LPA dan dilakukan pengerasan. Nanti ketika sudah dilakukan pemerataan dan pengerasan akan dilakukan pemberian cairan frame coat dan selanjutnya akan dilakukan progres pengaspalan. Dan inilah area masjid yang sudah rata, dan kita akan flashback dulu untuk melihat aktivitas pengerjaan untuk pembongkaran masjid yang berada tepat di area outer lane service route dari trek ke-14. Dan beginilah kondisi di mana masjid yang begitu lama sudah berdiri akhirnya sudah tiada. Namun sejarah akan tetap mencatat bahwa masjid ini berada di tikungan ke-14. Kita menyadari bahwa keterlambatan untuk pembuatan area outer lane service route dari trek ke-14 menuju tikungan ke-15 karena keberadaan masjid yang terus dilakukan negosiasi. Karena kesepakatan memang masjid ketika sudah diganti maka bolehlah dilakukan pembongkaran, karena area masjid tersebut tidak dijual alias tanah wakaf, jadi harus diganti luas tanah dan bangunannya. Dan tepat sekali kita sudah berada di bagian area tikungan ke-16 yang sedang dilakukan untuk menghamparkan material gravelnya. Selanjutnya kita akan menuju tikungan ke-17, merupakan tikungan terakhir yang merupakan area yang sangat dekat sekali dengan batas garis finish di trek lurus. Dan untuk area rumputnya sudah mulai dikerjakan untuk penanaman rumputnya.
Selanjutnya kita akan melihat dulu untuk bagian trek lurus yang panjangnya 700 meter. Dan kali ini kita sudah berada tepat sekali di area race control dan pembuatan area tower. Dan beginilah kondisi pengerjaan untuk konstruksi pembangunan area race control dan tower di bagian sebelah kiri area trek lurus ini. Dan kita lihat di sini untuk tampak sekali untuk bagian area pedok yang begitu luas yang sedang dilakukan pembuatan badan jalannya. Kali ini kita sudah dapat melihat secara dekat walaupun tidak dekat sekali bosku, di mana sedang dilakukan pengerjaan untuk pemasangan daripada jaring di area pagar pembatas antara inner lane service road dengan area tribun penonton di bagian sebelah kanan lintasan trek lurus ini. Dan selanjutnya kita akan melihat juga untuk proses pengerjaan atau capaian pengerjaan di bagian pagar pembatas juga sudah terpasang mendekati dengan tikungan ke-1. Untuk bagian areal sistem drainase yang kali ini kita dapat melihat untuk bagian drainase yang hampir sudah terkoneksi. Drainase yang sangat besar dan lebar di bagian area tikungan ke-1 ini sudah hampir menyatu dengan area sistem drainase yang sudah tertimbun dengan badan lintasan dan sangat baik untuk pengerjaan untuk pembuatan dinding kiri maupun dinding kanannya. Dan kali ini kita sudah dapat melihat secara nyata untuk aktivitas pengerjaan untuk pembuatan sistem drainase di bagian sebelah kanan dari trek ke-1 ini sudah sangat baik pengerjaan. Selanjutnya aktivitas pengerjaan di bagian inner lane service road yang membatasi antara area tribun penonton di bagian sebelah kanan trek ke-1 menuju tikungan ke-3 sampai dengan tikungan ke-4 sudah terpasang walaupun masih jaring-jaringnya belum terpasang bosku. Kita akan berbelok sedikit ke arah kanan di sini. Kita akan dapat melihat untuk bagian tengah sirkuit yang terus dilakukan pengerjaan untuk pembuatan badan jalan dan penempatan sistem drainase. Karena saya orangnya yang sangat penasaran ketika melihat sesuatu dan saya tidak dapat menalar ketika menggunakan materi video udara, akhirnya saya harus turun untuk melihat apa yang terjadi. Dan ternyata pipa yang hitam di depan kita kali ini merupakan pipa optik yang akan ditanam nanti di area sekitar sistem drainase. Tentunya kali ini kita sudah dapat melihat aktivitas para pekerja yang lagi melakukan penempatan bagisting untuk nantinya ditanam tiang-tiang pagar pembatas yang membatasi area grandstand atau tribun penonton. Tiang-tiang ini terus akan terpasang baik di area luar daripada lintasan sebelah kiri maupun area luar daripada lintasan sebelah kanan. Terus akan dikerjakan memang sepanjang daripada lintasan sirkuit MotoGP Mandalika, yaitu 4,31 km. Berarti kalau dua sisi itu dikalikan dua saja untuk panjang penempatan dari pagar pembatas antara area inner lane maupun outer lane service road dari sirkuit MotoGP Mandalika. Mengapa memang saya suka menyisipkan untuk bagian video darat bosku? Karena memang saya dapat melihat secara nyata apa saja hasil pengerjaan daripada pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan kali ini kita sudah dapat melihat secara nyata merupakan akses masuk dulunya masyarakat setempat yang menuju area tengah sirkuit, namun sekarang sudah ditutupi dan area jalan di depan kita kali ini merupakan akses masuk nanti bosku menuju area grandstand
Di mana area grandstand yang sistemnya bongkar pasang nantinya akan ditempatkan di sebelah kiri dari video kali ini atau sebelah kiri lintasan dari trek ke-6 menuju tikungan ke-7. Dan tepat sekali di sini sudah terpasang untuk pagar pembatas antara area tribun penonton dengan area outer lane service route dari trek ke-6 menuju tikungan ke-7. Dan kali ini kita sudah dapat melihat secara nyata dan sangat dekat sekali di mana kita disapa di sini oleh para pekerja yang lagi memasang jaring di bagian area tribun pembatas di sini antara area outer lane service route dekat sekali dengan tikungan ke-7. Dan aktivitas yang lainnya yang kita dapat melihat di sini juga untuk melakukan pembetonan baik area kiri maupun kanan atau sisi kiri maupun sisi kanan untuk bagian sistem drainase buangan yang tepat berada di bagian sebelah kiri area outer lane dari trek ke-6 menuju tikungan ke-7. Selanjutnya yang seperti yang saya sampaikan tadi bosku, bagi yang ingin skip ya silahkan pasti ketemu video kali ini. Yang kita lihat di sini aksi daripada pekerja PP yang lagi melakukan pengeboran untuk melihat hasil pengaspalan. Yang saya ingin jelaskan di sini, yang ingin saya tegaskan, tidak ada kesalahan dalam pengaspalan, namun ingin melakukan uji coba di mana kekerasan atau kekuatan dari aspal yang sudah dilakukan pengaspalan. Tim ini merupakan tim investigasi yang sangat independen untuk melihat hasil pengaspalan atau ketebalan serta kerekatan daripada material aspal yang digunakan. Dan memang katanya untuk menguji semua bagian dari area penempatan untuk ban safety di sini yang dilakukan untuk uji coba. Dan memang masih banyak yang mempertanyakan untuk bagian lintasan sirkuit MotoGP Mandalika kok kenapa lama sekali dikerjakan. Ya bosku, saya jawab ya, karena memang lintasan sirkuit MotoGP Mandalika ini bukan seperti jalan biasa atau jalan umum biasa. Memang tidak mudah untuk dapat kita mengerti gimana struktur atau cara kerja dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang sangat rigid, yang sangat teliti untuk dapat hasil yang sesuai dengan standar FIM atau standar yang telah diberikan tim Dorna, di mana nanti penyelenggaraan event MotoGP maupun World Superbike tentunya harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan kali ini kita sudah dapat melihat untuk tempat genset di bagian sistem tunnel 2 yang tepat sekali berada di area di tikungan ke-7 atau tepat sekali berada dekat sekali dengan tikungan ke-8. Selanjutnya kita sudah dapat melihat untuk area di bagian tikungan ke-8, 9 di bagian outer lane service route-nya sedang dilakukan pemberian daripada pagar pembatas untuk jaring-jaringnya atau concrete barrel. Dan beginilah hasil reportase yang saya dapat sampaikan bosku dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih yang sudah stay tune di channel ini. Saya akhiri kata bilahil sabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Edi Sidoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi.